Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati GM Citra Indah City, Bapak Beni Aritonang, para pimpinan Citra Indah City, para staf, para pegawai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu semua di dalam menjalankan kehidupan ini, sehingga bisa secara real memberikan kemanfaatan baik bagi kita maupun bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Adik-adik yang disantuni, yang pada hari ini hadir pada kesempatan yang mulia ini, saya sebut kesempatan yang mulia karena memberikan santunan pada 10 hari yang terakhir merupakan hari yang sangat tepat, sehingga apa yang dilakukan oleh developer Citra Indah City ini sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa merupakan ibadah semua agama. Kita bisa melihat di dalam agama Yahudi atau dalam bahasa Ibrani atau bahkan di dalam kitab Perjanjian Lama, puasa itu disebut dengan sum. Bedanya sedikit dengan Islam. Islam itu saum, tapi dia sum. Sum itu penangguhan fungsi tubuh. Di dalam kitab Perjanjian Baru, puasa itu disebut dengan nesteu ataupun nestis. Artinya tidak makan. Di dalam Alkitab, bisa Bapak cek di situ, puasa itu dikenal dengan nama asitia ataupun asitos. Dia mencegah makan, mencegah minum. Oleh sebab itu, dari seluruh istilah ini kita bisa memahami bahwa puasa itu memang tradisi semua agama, sehingga hampir tidak ada agama yang tidak mengenal tradisi yang disebut dengan puasa. Misalnya di agama Yahudi kita bisa mengenal adanya puasa besar, Yom Kippur, dan ada puasa kecil. Puasa besar itu 24 jam berpuasa, dari habis maghrib sampai maghrib lagi. Tapi kalau puasa kecil Yahudi itu sama dengan puasanya orang Islam, dari habis subuh sampai waktu maghrib. Nanti Bapak bisa lihat di dalam tradisi Kristiani itu ada puasa Rabu Abu dan puasa Jumat Agung, terutama mereka yang beraliran Katolik. Tapi kalau di Protestan itu nanti puasa tidak menjadi tradisi resmi, karena salah satu paus itu berfatwa untuk tidak melegalkan puasa secara resmi, sehingga umat Protestan nanti walaupun dia mengenal puasa, tapi dia tidak akan menjalankannya secara resmi. Apa makna dari semua ini? Yang pertama, kalau orang pengen soleh secara pribadi harus dengan puasa. Ini pandangan semua agama. Karena ketika orang berpuasa, maka dia melakukan pengendalian diri, baik pengendalian yang sifatnya fisik, tidak makan, tidak minum, karena ada yang dituju. Apa yang dituju? Dia mau lebih tinggi posisinya. Dengan meninggalkan hal-hal yang fisik, dia akan meningkat rohaniahnya. Oleh sebab itu, orang yang banyak makan, sulit rohaniahnya naik. Orang yang banyak main, sulit rohaniahnya naik. Maka harus ada ibadah di situ. Salah satu ibadah yang paling mudah adalah puasa. Dengan puasa, orang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Bisa kita lihat, kita semua ini ketika berpuasa, hasrat seksual kita bisa dibilang menurun. Kalau masih menaik, itu bahaya. Nah, di situ berarti ada yang salah dalam sistem tubuh kita. Demikian juga dengan yang lain. Ketika kebutuhan jasmani ini kita reduce, kita kurangi, maka rohaniahnya akan menaik. Disitulah kenapa
tradisi puasa itu menjadi tradisi yang umum. Orang dimanapun, dari agama manapun, ketika dia ingin mencapai kehidupan yang lebih tinggi dari kesalehan pribadinya, maka dia akan puasa. Maka orang-orang hebat itu punya tradisi puasa. Pak Habibie punya tradisi puasa. Banyak, nanti Bapak bisa lihat biksu segala macamnya, semakin tinggi maka dia punya tradisi. Tradisi itu adalah tradisi puasa. Kalau kita lihat nabi-nabi terdahulu, maka kita akan bisa lihat nabi yang pertama kali melakukan puasa adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ada dalam riwayat itu dikatakan Nabi Adam, tapi riwayat ini tidak kuat karena syariat yang diberikan oleh Allah pertama kali itu nanti kepada Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shoma Nuhud dahar." Nabi Nuh itu puasanya tidak seperti kita 1 bulan. Nabi Nuh itu puasanya sepanjang tahun kecuali 2 hari raya. Jadi Idul Fitri, Idul Adha itu sudah dikenal sejak zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Adam itu 10.000 sebelum Masehi. 10.000 sebelum Masehi. Nabi Nuh itu anak yang keempat dari Adam. Itu sudah dikenal yang namanya puasa. Untuk apa Nabi Nuh berpuasa? Untuk bisa lebih sabar menghadapi kaumnya. Maka kalau orang pengen lebih sabar, berpuasa. Kita bisa lihat kalau di luar puasa, bapak-bapak semua ini tidak terkendali marahnya. Tapi kalau puasa terkendali. Dalam banyak hal kita akan dikendalikan itu dengan puasa. Oleh karena itu, as-shaumu wal imsak. Puasa itu mengendalikan apa yang ada dalam diri kita. Puasa yang berikutnya dilakukan oleh nabi-nabi terus. Semua nabi punya tradisi puasa. Tapi yang terkenal dari semua nabi itu adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, berseling-seling. Puasanya Nabi Daud hari ini adalah syukur atas kemarin tidak berpuasa. Besok enggak puasa lagi, besok puasa lagi, begitu seterusnya. Maka sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Afdhalus shalah salatu Daud wa afdhalus siyam shaumu Daud." Sebagus-bagusnya ibadah dalam bentuk salat, salatnya Daud. Sebaik-baiknya puasa juga puasanya Nabi Daud alaihissalam. Bapak Ibu bisa lihat nanti dalam sejarah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, beliau puasa. Karena kalau orang berpuasa itu dia tidak punya hijab dengan Allah, doanya itu makbul. Dia tidak punya hijab dengan Allah. Maka kalau kita sering ke haram, ingin doanya mudah dikabulkan. Bagi yang punya duit, oke, bisa berulang kali. Tapi bagi kita yang cicilan rumah aja sulit, cicilan ruko sulit. Nah, maka ibadahnya itu harus diganti. Ibadahnya itu kita harus puasa. Nah, dengan puasa itu kita lebih mendekat kepada Tuhan. Nah, Bapak juga bisa lihat semuanya Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa 40 hari dipanggil oleh Tuhan ke Gunung Tursina, beliau dalam keadaan berpuasa. Artinya apa ini? Artinya bahwa ketika rohaniah seseorang itu berada pada posisi yang paling tinggi, disitulah Tuhan itu memanggil dia untuk menegaskan kepada kita betapa hebatnya puasa dari semua agama. Nah, datanglah nanti Nabi Muhammad SAW dengan puasa Ramadan. Apa yang berbeda Ramadan dengan puasa yang lainnya? Secara prinsip tidak berbeda. Tetapi yang menarik adalah bahwa puasa Ramadan itu tidak berdiri sendiri. Kita bisa lihat kalau Ramadan datang, siang kita berpuasa sampai maghrib. Tapi habis itu kita tidak terus seenaknya.
Tapi dalam tradisi di agama Islam yang merupakan agama yang terakhir itu, nanti puasa itu digabungkan dengan ibadah yang lain. Malamnya kita sholat taraweh, di antara sholat taraweh itu kita masih tadarus, di antara tadarus itu kita masih sibuk berdoa kepada Tuhan. Terus habis itu, terutama di sekarang ini, menjelang 10 hari yang terakhir ini, kita berlomba-lomba beriktikaf. Apa maknanya ini? Maknanya bahwa semakin umat itu berada pada tahun belakangan, tantangannya itu semakin berat. Tantangannya bukan hanya pengendalian jiwa, tetapi tantangan-tantangan yang lain banyak sekali. Apalagi kita sudah hidup di zaman modern. Banyak orang beberapa waktu yang lalu flexing, mempertunjukkan kemewahannya, mempertunjukkan kemana-mana dia jalan, mempertunjukkan sifat asosialnya. Apa ini makna semuanya? Ini semua bahwa semakin zaman itu berakhir, menjelang ke zaman akhir, semakin manusia itu banyak sekali problemnya. Maka puasa saja tidak cukup. Oleh sebab itu selain puasa, dia ditambah dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena dia ditambah dengan ibadah yang lain, maka nanti ibadah puasa ini mengendalikan banyak hal. Yang pertama, saya mengambil teorinya Imam Al-Ghazali. Teori Imam Al-Ghazali itu tahalli, tajalli. Orang yang berpuasa itu melakukan 3 hal secara pribadi. Tahalli, masing-masing kita ketika berpuasa harus merenung apa sebenarnya sifat-sifat yang buruk yang ada pada kita, yang harus kita keluarkan. Tahalli, lalu kita mengambil sifat yang baik yang bisa kita masukkan sebagai ganti daripada sifat yang buruk tadi. Misalnya kita biasa kalau di luar Ramadan gampang banget marah, maka nanti dengan puasa itu yang harus dikendalikan pertama kalinya adalah sifat marah itu yang harus kita ganti dengan sifat sabar. Kita rubah mindset kita dari yang semula buruk menjadi baik. Lalu setelah itu tajalli. Tajalli itu kita lihat asma Allah, asma Tuhan. Sifat-sifat Tuhan itu kan banyak, ada 99. Dari sifat-sifat Tuhan itu nanti kita mencontoh bagaimana bersabar para nabi, bagaimana bersabar orang-orang terdahulu, sehingga kita ini sebenarnya sabarnya belum ada apa-apanya dibanding sabarnya orang terdahulu. Yang kedua, teori yang kedua adalah teori pengendalian diri atau teori pengendalian hawa nafsu. Apa yang harus dikendalikan? Tadi kami sebut kita ini mengendalikan makan. Makan itu kita kendalikan. Kalau makan tidak dikendalikan, maka lambung kita ini tidak pernah istirahat. Kalau lambung itu tidak pernah beristirahat, harusnya dia bisa berlaku 70 tahun, 40 tahun, 50 tahun, dia sudah haus dia. Dia perlu di refreshing lagi. Oleh sebab itu cara merefreshingnya adalah dengan puasa Ramadan. Jadi 11 bulan diistirahatkan 1 bulan, itu sudah cukup. Tapi itu belum ideal aslinya. Yang ideal yang mana? Yang ideal sepertiganya. Jadi kalau dalam 1 bulan itu ada 30 hari, maka di luar Ramadan kita harusnya puasa 10 hari. Puasa Senin Kemis 8 ditambah dengan puasa 3 hari, 13, 14, 15. Itu baru ideal. Kalau pengen lebih hebat lagi, Nabi Daud puasanya sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Nah, maka pengendalian ini perlu. Apalagi zaman sekarang ini di mana-mana harus dikendalikan. Bapak bisa ajak ibu-ibu ke mall Ciputra gitu. Coba diuji, apakah di bulan Ramadan ini bisa mengendalikan ketika ada diskon 50%. Nah gitu. Kalau belum bisa, berarti baru bisa mengendalikan pribadi, tidak bisa mengendalikan
kebutuhan yang lain. Nah, disinilah nanti kita teruji bahwa dalam puasa itu sebenarnya yang kita kendalikan bukan hanya pribadi, tapi juga sifat konsumtif, tapi juga sifat yang kita memakan, mengkonsumsi semaunya. Nah, semuanya itu harus dikendalikan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dalam puasa itu ada teori dekonstruksi. Ini teorinya orang Prancis, yaitu Jacques Derrida. Teori rekonstruksi ini dalam puasa harus ada perubahan. Masa kita puasa selama sebulan, habis itu kembali lagi tradisi yang sebelum puasa itu kembali semuanya. Makan tidak dibatasi, sholat malam tidak ada, gitu. Kebaikan baca Al-Quran tidak ada, tambahan ilmu tidak ada. Kalau itu yang terjadi, kata para ulama, kita ini Ramadaniyah. Ramadaniyah itu artinya pengagung Ramadan. Kita jadi hebat kalau Ramadan. Begitu di luar Ramadan, kempes semuanya. Nah, meleto bahasanya. Nah, itu. Nah, teori Jacques Derrida ini memberikan kepada kita bahwa kita harus bisa melakukan dekonstruksi, pembangunan kembali terhadap jiwa kita. Didekonstruksi, misalnya, ini adik-adik kita ini, kan mereka dikasih santunan. Menerima santunan itu seneng, ya kan? Menerima hadiah itu seneng, apalagi hadiahnya rumah dari Citra Indah. Saya Pak, ada kawan-kawan di Abu Dhabi udah ngambil beberapa rumah di Gladiola, di Edelweiss, gitu. Ada beberapa tokoh selebriti udah saya undang ke sini. Ada Oki sudah datang ke sini. Seneng di sini. Ada Pak Ustadz Subki Al-Bukhuri seneng di sini. Ada Prof Nasar pernah kita undang ke sini, datang di masjidnya Pak Mawardi. Masjidnya Citra Indah, yang ada Menteng. Beliau sudah kita datangkan dan beliau terkesan. Apa yang ingin kami sampaikan? Kita harus merubah mindset. Dikasih hadiah itu senang, apalagi hadiahnya dari ambasador yang Citra senang. Tapi sebenarnya secara hakikat lebih senang lagi, lebih bahagia lagi adalah orang yang memberi. Ini kita lihat ini anak-anak, ini santunan kita senang. Tapi Citra Indah memberi itu lebih bahagia lagi. Kenapa? Karena melihat mereka ada di sini, mereka berbahagia dengan kita kasih, kita ikut senang. Jadi efek dari pemberian itu langsung. Yang kedua, kita berada pada posisi yang lebih tinggi di mana-mana. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Orang yang memberi itu di mana-mana lebih baik daripada yang diberi. Belum lagi malaikat ngomong, Allahumma hakimun fikon khalaqa, ya Allah ngasih pengganti kepada orang yang memberi. Maka hakikatnya orang yang memberi itu tidak hilang, tapi dia tersimpan di sisi Tuhan. Yang terakhir, yang memberi itu apalagi kalau Ramadan begini, itu bertingkat-tingkat, iya, lipatannya di sisi Tuhan kita. Nah, yang keempat, Bapak Ibu sekalian, yang menarik adalah bahwa dalam puasa Ramadan ini nggak ada di tempat-tempat yang lain. Agama yang dulu tidak seperti ini. Apa itu? Di akhir dari kita puasa itu ada yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam kedamaian. Dalam Islam semua ibadah itu adalah terapi. Ibadah itu membahagiakan kita. Kita bisa main-main sama orang, makan durian bersama-sama. Ada durian wafer di situ kawan saya. Ada durian. Senang. Kita makan di situ senang, Bapak Ibu sekalian. Tapi lebih senang lagi kalau kita bisa beribadah. Ketenangan dalam ibadah itu tidak bisa dibandingkan dengan ketenangan fisik. Oleh sebab itu ibadah itu menjadi terapi kita.
Maka setiap kali orang beribadah kepada Tuhannya, terjadi penyucian jiwa pada dirinya. Terjadi penyucian jiwa. Nah, di akhir dari ibadah Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar, malam kedamaian. Disebut dalam Al-Qur'an, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam kedamaian itu adalah malam turunnya malaikat, malam turunnya kebaikan. Itu apa artinya? Ini orang-orang muslim yang berpuasa dari awal Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan nanti, kalau dia masih belum bisa menebarkan kedamaian kepada sesamanya yang mungkin agamanya berbeda, yang mungkin sukunya berbeda, yang mungkin bahasanya berbeda, maka belum sempurna tadi ibadah puasa. Kenapa belum sempurna? Dia hanya soleh secara pribadi, tapi dia tidak soleh secara sosial. Dalam agama Islam, soleh pribadi itu belum tentu masuk surga. Kesolehan itu harus dua, kesolehan pribadi dan juga kesolehan sosial. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, yang menarik dalam akumulasi ibadah di bulan Ramadan, dalam Islam itu di akhir daripada bulan Ramadan kita harus membayar zakat. Zakatnya itu zakat badan. Zakat badan itu zakat yang mudah, hampir semua orang bisa melakukannya, termasuk anak-anak yang kita santuni ini harus membayar zakat badan. Berapa dia? 3 kg beras, 2,5 sampai 3 kg. Lebih banyak, lebih bagus karena ada fungsi sedekah. Apa makna daripada zakat fitrah? Makna dari zakat fitrah ini adalah bahwa badan kita sekalipun itu harus memberikan manfaat sosial kepada orang lain. Maka kalau ada orang Islam, katakanlah dia miskin, nggak punya apa-apa, dia punya tenaga, maka tenaganya harus sebagian dimanfaatkan untuk sosial. Dia punya pikiran, maka pikirannya harus dipakai untuk sosial. Dia punya apa lagi? Kalau dia punya harta dan lain sebagainya, zakat fitrah itu tidak ada apa-apanya. Maka yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, para nabi dari semua agama, orang-orang hebat dari semua agama, itu hidupnya 100% untuk Tuhan. Di bawahnya murid-muridnya para nabi, murid-muridnya, ada murid Nabi Isa, ada muridnya Nabi Musa, ada muridnya Nabi Muhammad yang kita sebut dengan para sahabat. Hidup mereka itu bisa seluruhnya untuk Tuhan, bisa 3/4 untuk Tuhan, bisa separuhnya untuk Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya kepada Rasul, dan itu diterima. Kenapa? Karena itu tidak akan membahayakan hidupnya Abu Bakar. Keimanannya itu melampaui. Semakin dia memberi, semakin dimudahkan oleh Tuhan. Abdurrahman bin Auf sama. Seluruh hartanya diletakkan di jalan Tuhan. Ketika orang sudah tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan juga tidak akan hitung-hitungan dengan dia. Nah, beda dengan kita, ya kan? Kita ini kan hitung-hitungan. Ada kotak untuk sosial, ada buka dompet kita, ini yang merah, apa yang biru, nah gitu. Nah, apa yang gambar monyet. Nah, itu kita ini, Bapak Ibu sekalian, kalau sepertiga dari hidup kita itu kita peruntukkan untuk Tuhan, dalam arti untuk sosial, maka itu sudah cukup bagus buat kita semua. Standarnya kita itu nggak banyak-banyak, sepertiga. Kalau kita punya umur 60 tahun, ya Pak Nanang tadi sudah retired, ya. Umur 60 tahun, kalau nggak salah di sini 56 ya, 56, ya kan? Kalau kita udah umur 50 tahun, dikurangi 15